Kalau kerja ibadah, samakan dengan sholat. Sholat itu ibadah bukan? Kalau sholat ibadah perlu CCTV nggak supaya jujur kalau subuh mesti 2 rakaat? Kita korupsi aja kan nggak ada yang lihat, 1,5 rakaat. Bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, namanya tertulis di dalam selawat, Badrut Tamam, sah? Nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Badrut Duja. Ada Badrut Tamam, salah satu isim min asma'illah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi itu banyak. Ada Badr, Al-Badr, ada Badrut Tamam, ada Badrut Duja, ada Syamsul Duha, ada Mahmud, ada Aqib. Banyak nama Rasulullah. Kalau Imam Jazuli dalam Dalail menyebutkan 200-an, tapi Imam Suyuti mengatakan lebih dari 500. Kalau bagi saya, nama Rasulullah ada di setiap benda, ada di setiap air mengalir, ada di setiap udara yang ada, yang berterbangan, yang berkembang, yang Allah berikan pada kita. Bahkan nama Rasulullah itu ada di setiap darah yang mengalir di tubuh ini. Karena kalau bukan Rasulullah SAW, tubuh ini tidak ada. Ayat yang sering saya sampaikan, mungkin sebelumnya mendengar online, ini mendengarnya offline, kecuali para camat dan kelurahan yang mungkin kita belum sempat ketemu, ya. Barangkali di saat saya safar 3 hari ini kita sudah ketemu. Surat Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayatnya sangat biasa, sering didengar orang, tapi ternyata ayat ini paling luar biasa menjelaskan sebenarnya kita hidup ini apa dan untuk apa. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ini tujuan Allah apa tujuan kita? Itu tujuan kita. Allah nggak perlu kita menyembahnya. Allah kalau tidak disembah miskin. Allah kalau nggak dipuji, Allah berhenti nggak jadi Tuhan. Maka seorang hamba yang sudah menanamkan tauhid ahad, Allah ahad di kolbunya, dia mesti menanamkan nama Allah berikut di dalam kolbunya, yaitu Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk, tapi Allah tidak bergantung makhluk. Maksudnya apa? Kalau Allah tidak bergantung kepada makhluk, justru makhluk yang bergantung kepadanya. Maka kalaupun semua makhluk tidak menyembah Allah, Allah tidak berubah. Dia tetap menjadi Allah. Dia tetap Tuhan pencipta alam semesta. Bahkan dia tetap memberi rezeki bagi yang menentangnya. Betapa banyak yang mencaci maki Allah, tapi Allah tetap memberinya rezeki. Maka siapa yang mendapatkan Nur As-Samadiyah, Nur nama Allah As-Samad, dia merasa tidak bergantung lagi kepada makhluk. Jika ada makhluk memuji, tidak membuat perutnya gendut. Jika ada makhluk mencaci, tidak membuat dia obnem. Karena banyak pemimpin-pemimpin di luar sana sibuk untuk mencari popularitas, harap dipuji, takut dicaci. Maka saya berharap
Bapak Bupati dan semua timnya, Pak Sekda, ya, Wakil Ketua DPRD dan semua jajarannya menjadi hamba yang mendapatkan nur as-samadiyah. Amin ya rabbal alamin. Kita bergerak aja, Allah berkarya terus. Apakah Allah berhenti berkarya ketika ada yang mencaci maki nabinya? Apakah Allah berhenti memberi rezeki ketika ada orang yang tidak percaya kepadanya? Nggak ada. Allah lanjut, bahkan orang yang mencacinya, orang yang menyekutuinya, Allah fasilitasi hidupnya. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, takhallaku bi akhlaqillah. Tirulah sikap-sikap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa surat ini, Al-Ikhlas ini, disebut Al-Ikhlas. Ikhlas artinya melunturkan, melepaskan hubungan kita dengan selainnya. Itu juga sebabnya guru-guru kita supaya orang siap mendapatkan as-samad itu ditalkinkan zikir, mulai dizikir ada Allah, ada cuma ahad, 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 ada yang Allah, 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 ada yang ditambah ya Allah, ya ahad, ya Allah, ya samad. Kalau Bapak Ibu mau talqin, coba amalkan zikir ini. Jika kita bertemu nanti, insya Allah saya janji kita talqin. Ya Allah, ya ahad, ya Allah, ya samad. Nah, ini khusus. Kalau orang di luar saya kasih ya hayu ya qayyum. Untuk para umara dan ulama zikirnya beda. Ya Allah, ya ahad. Wahai ya Allah yang maha tunggal, maha sendiri. Ya Allah, ya samad. Wahai ya Allah yang semua makhluk bergantung kepadanya. Dia tidak bergantung kepada siapapun. Jika nur ini masuk ke dalam kalbu, kita tidak akan bergantung lagi secara batin kepada makhluk. Meskipun zahirnya kita masih butuh mereka. Yang penting batin ini yang mahal. Taiba abdud dinar, lelah sekali orang hamba dinar. Jadi kalau tim pemimpin itu tim karyawan murni, PNS pegawai negeri, mental pegawai yang cuma bekerja pagi pulang sore dapat gaji, dapat tunjangan, maka orang-orang begini ini tidak akan pernah mempermudah urusan negara, justru akan jadi beban. Karena kalau kurang tunjangan dia mengeluh, berlebih tunjangan dia tidak bersyukur. Setiap hari adanya dalam hati lain, ketika ketemu kepala tunduk-tunduk. Inilah nur as-samad, ya. Semoga Bapak Bupati dan tim jajarannya diberikan nur ini, amin ya rabbal alamin. Seorang guru, muallim, ustadz juga sama. Kalau ustadz nggak dapat nur as-samad, kiai nggak dapat nur as-samad, nanti kiai gantung hatinya ke kolbu murid, gantung ke sakunya murid, gantung kepada popularitas yang diharapkan dari murid. Dan ini berbahaya. Ini polanya mirip. Ini pemimpin agama, ini pemimpin politik, hampir sama. Sama-sama pemimpin, bedanya ini bawa ayat, ini bawa norma. Ini bawa apa? Hadis, surga pahala. Kalau ini bawa hukuman, undang-undang, reward, dan segala macamnya. Mirip-mirip. Jika bergabung dalam satu sosok, dia pemimpin agama, juga pemimpin negara, maka kemungkinan menjadi kekasih Allah tambah cepat. Wiridnya para pemimpin bukanlah banyak baca zikir. Wiridnya para pemimpin adalah takhallaku bi akhlaqillah, meniru sikap Allah. Pemimpin itu wiridnya adil dan amanah. Maka ketika seorang kepala bagian amanah dengan tugasnya, itu dia sedang wirid.
Ketika seorang pemimpin dia adil dalam sikapnya, itu wirid terhebat. Kalau saya zikir, paling yang dapat saya. Saya zikir, baca sholawat Al-Fatih 1000 kali, saya yang dapat. Tapi kalau saya punya kebijakan yang adil, maka kebijakan ini wirid yang luar biasa, karena yang mendapatkan hasilnya bukan hanya saya. Kira-kira lebih tinggi mana Bapak Ibu? Ada orang disuruh gurunya, kamu wirid 40 hari 40 malam, gak boleh ketemu siapapun. Gak boleh ketemu siapapun. Di hari ke-39, wiridnya mau selesai. Tiba-tiba ayah ibunya datang. Kira-kira wirid harus ditinggal atau gimana? Kata gurunya gak boleh, 40 hari Pak, 1 hari lagi. Mana yang tinggi? Guru apa orang tua? Alah, bingung. Jadi gimana nih? Kita pilih mana nih? Salah satu guru saya mengalami hal itu. Beliau bertemu Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Kata Sayyidina Al-Khidir, jangan kamu keluar setelah sampai 40 hari. Ternyata datanglah orang tuanya. Orang tuanya juga bingung kenapa dia pengen datang. Ternyata ada yang membisikkan kepadanya, itu juga Nabi Khidir. Datang ke anak musra, godain dia lagi wiridan. Ketika hari ke-39, berkecamuk dalam hatinya, gak sempat sholat 2 rakaat untuk istikharah. Orang tua udah datang. Akhirnya dia cuma minta tawajuh kepada Allah. Ya Allah, yang datang orang tuaku. Nabimu mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hormati tamu. Ini tamuku, orang tuaku 2 kali ya Allah. 1 orang tua, 1 tamu. Maka dia kemudian minta izin kepada Rasul. Dustur ya Sayyidi ya Rasulullah, izin wahai baginda Rasulullah. Dia bukalah pintu. Dia temui ayah ibunya, dia salaman. Ternyata itulah akhir dari wiridan dia. Secara zahir batal nggak? Secara zahir batal. Ternyata itulah keberhasilan dari si murid. Jika wiridnya tidak menghalangi dia untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi ternyata thariqat ini tipis-tipis dengan setan itu mirip. Setan ngomong, gurumu bilang nggak boleh. Padahal Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah wasiatkan kamu agar ihsan kepada orang tua. Ihsan itu hanya digunakan secara sempurna kepada 2, Allah dan orang tua. Makanya kalau wirid kita lagi nanggung, tinggal atuh lagi nih. Orang tua manggil, tutup, kita tinggalkan. Seperti itu kita kepada orang tua. Karena wirid untuk diri sendiri. Hatta walau kita ulang 70.000 kali, gak masalah. Yang penting kepada orang tua, selesai. Nah ini berbicara memahami bahwa kita beragama itu simbol atau beragama itu hikmah. Mendapatkan hikmah, bukan ilmu hikmah, bukan ilmu kanuragan. Hikmah artinya kebijaksanaan. Apakah orang yang baik itu yang banyak wirid tapi nggak nyapa orang di sampingnya, nggak salaman dengan kiri kanannya, atau orang yang sholatnya cuma beberapa tapi dia menyapa tetangganya? Mana yang sebenarnya murid hakiki? Murid hakiki yang dia menyapa orang lain. Berarti dia sudah melewati ego pribadinya. Baik. Tadi kita mulai buka dengan Nur As-Samadiyah. Saya nggak rencana itu Pak Bupati. Tiba-tiba ada pegang begini, langsung kata As-Samad muncul. Ada satu hadis yang mau saya sampaikan ya, untuk menutup kajian kita. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu,
mendadak dan tidak bisa lama. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai, "Idza aradallahu bi imamin khairan, ja'ala lahu waziran salihan." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang pemimpin, baik pemimpin agama ataupun pemimpin negara, ja'alallahu lahu waziran salihan. Allah jadikan baginya wazir. Wazir ini orang-orang yang membantunya, timnya, jajarannya, orang-orang yang salihan. Soleh bahasa Arab bukan banyak sholat. Soleh bahasa Arab artinya cocok, sesuai lisannya dengan kolbunya, sesuai tutur katanya dengan apa yang dia janjikan. Itu yang disebut waziran salihan. Apa yang dulu pernah dikatakan dia tunaikan. Di depan, di belakang sama, itu solehan. Solehan kalau bahasa kita kan orang soleh, kemana-mana buat tasbih, bukan. Istri saya pernah belanja sayur di Ciputat. Waktu itu kita masih tinggal di Ciputat di pesantren. Waktu itu banyak refugees, imigran dari negara Asia Tengah. Kita nggak usah sebut nama negaranya. Lalu debatlah dia dengan tukang sayur. Dia menganggap tukang sayur bohong. Dia anggap tukang sayurnya zalim. Itu ibu-ibu yang dari Asia Tengah angkat tangannya, dia berdoa. Isi doanya, ya Allah, saya dizolimi ya Allah, hancurkan ya Allah, balas dia ya Allah. Kadang-kadang orang doa soleh, kata dia, tapi ternyata konyol. Dia yang tidak mengerti persoalan. Dan ini sering terjadi. Dia mengira pegang tasbih, kalau sudah begini, sudah pakai sarung, pakai kopiah, itu soleh. Enggak. Kalau begitu gampang sekali jadi orang soleh ya. Sudah kita sarungan aja tiap hari. Enggak, bukan itu. Soleh itu munasabah bainaz zahir wal batin. Sesuai luar dan dalamnya. Maka saya mendoakan semoga tim Pak Bupati, ya, jajarannya orang-orang yang wazir, wuzara, salihin. Amin ya rabbal alamin. Saya ini kan nggak nyoblos Pak Bupati, jadi nggak ada kepentingan. Ya. Dan saya nggak ngerti petanya di sini, baru-baru denger aja. Ternyata inilah lucunya. Kalau orang bersaudara sering berselisih. Lihat Sayyidina Yusuf berselisih dengan saudaranya. Coba, anak saya hampir tiap hari tengkar. Ini hari ini udah 3 kali tengkarnya. Namanya orang bersaudara ya, berselisih, itu nikmat dari Allah. Kalau nggak ada begitu nggak seru ya. Namun orang lupa, dia terlalu serius menjalani itu. Padahal innamal hayatud dunya la'ibun walah. Dunia itu main-main kok, ini game. Politik itu game. Sekarang kebetulannya game-nya lagi di Bupati ya gak? Maaf Pak Bupati ya, karena saya nggak nyoblos jadi saya nggak ada urusannya. Saya cuma mendoakan siapapun yang bertarung, menang kalah diberkahi Allah. Siapapun yang bertugas semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dibimbing oleh Allah, apa yang terjadi? Dia tidak dapat nur samadiyah. Ya. Dengan inilah baru kembali ke ayat pertama yang saya baca tadi. Tidaklah manusia dicipta, jin dicipta kecuali untuk ubudiyah. Maka mulai detik ini jadikan kerja itu ubudiyah. Kalau kerja ibadah samakan dengan sholat. Sholat itu ibadah bukan? Kalau sholat ibadah perlu CCTV nggak supaya jujur kalau subuh mesti 2 rakaat? Kita korupsi aja kan nggak ada yang lihat, 1,5 rakaat. Bisa nggak? Lagi sholat zuhur, dilihat dari CCTV nih, tutup kunci pintu, kita 2 rakaat aja. Bisa nggak begitu? Hah? Kenapa? Karena kita merasa kita ibadah dan tidak ada orang ibadah curang, nggak ada. Maka coba niat
mulai siang ini jadikan kerja ini ibadah. Kalau dijadikan ibadah, masuk kepada hadis ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau kalau menjadikan hidupmu ibadah, engkau akan merasa memandang Allah. Jika tidak, engkau merasa dipandang oleh Allah. Inilah CCTV abadi, CCTV ilahi. Orang yang bekerja dengan makom ini, dia jadi wali tanpa perlu jadi kiai. Dia dikasih Allah tanpa perlu banyak-banyak berwirid, karena itulah wirid yang paling dahsyat. Inilah yang diwasiatkan oleh Imam Abdul Hasan Syazili. Ini juga yang disampaikan oleh ulama kita di Palembang, namanya Abdul Somad Al-Falimbani. Dulu beliau berguru ke ulama Madinah, namanya Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman. Apa kata beliau? Jika engkau punya murid seorang pedagang, jangan disuruh mengamalkan wirid santri. Jika engkau punya murid seorang raja, dulu raja disebut, nggak ada bupati kan teman itu, maka jangan suruh dia berwirid dengan wiridnya tentara. Jika engkau punya murid tentara, jangan suruh dia wirid seperti ibu rumah tangga. Jadi beda orang beda wirid, beda orang beda amalan. Semoga kita semua orang-orang yang ditaufikkan, dibisikkan, diilhamkan oleh Allah untuk beramal sesuai dengan kondisi kita semua. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah waj'al umara'ana minal 'adilina al-muqsitin waj'al ulama'ana ulama'a rabbaniyin samadaniyin waj'alna wal hadirin wal hadirat min ibadikal muhsinin. Allahumma rzuqna ihsanak an na'buduka ka'annaka narak ka'annana narak. Allahumma waffiqna wa ahlana wa kulla man amalana bil khair. Allahumma waffiqna wa iyyahum bi ta'atik. Allahumma waffiqna wa iyyahum bil amanati wal adl. Allahumma waffiqna wa iyyahum bis sabr. Allahumma waffiqna wa iyyahum bi husni az-zanni billah wa ila jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian dari kami, mohon maaf tidak bisa panjang karena harus langsung balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.